Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, sering ada bertanya kepada kami tentang seputar ruqyah. Jadi saat seseorang yang sedang kesurupan kemudian diruqyah dan tersadar, itu adalah hal yang wajar dan diterima oleh akal masyarakat secara umum. Namun ini adalah orang yang awalnya sadar kemudian diruqyah terus dia kesurupan. Ini ada beberapa ungkapan dari saudara-saudara kita bahwa ini adalah pengundangan jin dari tubuh pasien kemudian dimasukkan oleh praktisi. Padahal kami khususnya di KBRA itu tidak diajarkan sama sekali tentang bagaimana teknik atau ilmu menarik jin kemudian dimasukkan ke tubuh seseorang. Kami diajarkan oleh guru besar kami, Kiai Haji Ahmad Imron Rosidi Al-Katibi, itu justru diajarkan untuk membaca beberapa ayat pilihan, ayat Al-Quran pilihan, dan doa-doa khusus untuk mengeluarkan barangkali ada jin di dalam tubuh kita. Selaras dengan hal tersebut, beliau guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Imron Rosidi Al-Katibi, menulis di akun Facebook beliau, yakni Ibnu Abdillah Al-Katibi. Beliau menulis berawal dari ada pertanyaan, di ruqyah kok kesurupan? Ada yang bilang ruqyah itu kalau ada orang kesurupan terus diruqyah sembuh. Tapi kalau ada orang normal terus diruqyah kok kesurupan, itu bukan ruqyah. Ini bagaimana menurut Kiai? Dan pertanyaan-pertanyaan netizen semacam itu sudah banyak masuk ke kami pribadi, dan alhamdulillah guru kita memberikan jawabannya di akun Facebook beliau. Beliau menjawab, orang yang bertanya seperti itu dia adalah orang awam soal ruqyah, meskipun dia seorang ustadz. Setahun yang lalu saya pernah menulis makalah Habib Abdullah Al-Haddad sebagai berikut. Inna ahla zaman fi qulubihim syayatin, walihada yutiquna min qiraatil Qur'an wal julus fil masajid, walaula dzalika ma dhaqu ala tara ilal masru alladhi dakhalahu syaitan aw qala alladhi fihi al jinni idza qara'ta alaihi al Qur'an kaifa yasihu, yang artinya sesungguhnya penduduk zaman hati mereka ini penuh setan. Oleh sebab itu mereka sempit hatinya untuk membaca Al-Quran dan duduk di masjid-masjid. Seandainya bukan demikian, maka hati mereka tidaklah sempit. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang kesurupan yang dimasuki oleh setan atau jin berkata pada lisannya, ketika engkau bacakan Quran padanya, bagaimana ia menjerit? Thayyibat Al-Mawaid 3/6. Habib Abdullah sedang berbicara soal penduduk zaman yang malas membaca Al-Quran
dan duduk di masjid. Penyebabnya adalah banyak setan di hati mereka. Kalimat berikutnya beliau memberi contoh logika soal orang yang dibacakan Al-Quran lalu ia menjerit. Penyebabnya ada jin dalam tubuhnya atau jin sedang masuk ke tubuhnya dan berbicara melalui lisannya, dan ini disebut masru', yaitu kesurupan. Pertanyaannya, kenapa Habib Abdullah memberikan contoh seperti demikian? Jawabannya, karena di antara penyebab kita malas membaca Al-Quran, malas ke masjid, sebab telah menumpuk setan di hati kita. Artinya setan terkadang punya andil menjadikan manusia malas melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat ala taro sebagai tambih, yakni peringatan tegas. Jika orang ada jin dalam tubuhnya lalu dibacakan Al-Quran, ia akan menjerit, dan orang ini disebut masru', yakni orang yang kesurupan. Ini juga menunjukkan bahwa setan selain bisa mempengaruhi sifat dan karakter manusia, ia juga mampu membuat manusia kesurupan, baik saat tidak dibacakan Al-Quran maupun saat dibacakan Al-Quran. Yang perlu kita perhatikan juga di sini, kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu atau memberi contoh seperti itu. Kemungkinan di masa beliau sudah tidak asing atau banyak manusia yang ada jinnya saat dibacakan Al-Quran lalu menjerit atau kesurupan. Ini sangat mudah dipahami dari makalah beliau tersebut. Secara nas dan sunnatullah, memang masa demi masa berlangsung kondisi akan semakin buruk dari masa sebelumnya. Di masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau, sangat sedikit orang yang mengalami kesurupan. Riwayatnya sangat sedikit sekali, tetapi seiring zaman berlalu, apalagi di masa kita sekarang ini, dan mungkin di masa Habib Abdullah Al-Haddad, banyak kejadian kesurupan, terutama saat dibacakan Al-Quran lalu kesurupan. Tidak heran keluar dari lisan beliau makalah seperti yang tadi kami bacakan. Dalam catatan kalam beliau lainnya di kitab Tasbitu Al-Fuad, beliau mengatakan, ahlu zaman laisa fi ajsamihim qulub wala arwah wa innama fiha nufusun syaitaniyatun wa yu'rafu hadha biharakatihim az-zahirah li'anna al-umur al-ghaibiyah la tu'rafu illa bil harakatil hissiyah ala muqtadu ma tad'u ilaih wa ala lisanihi kama yatakallam al-madkhul minal jin ala lisanil jinni alladhi fihi. Artinya, penduduk zaman sudah tidak memiliki hati dan ruh dalam tubuh-tubuh mereka. Yang tersisa hanyalah jiwa-jiwa syaitaniyah. Hal ini bisa dilihat dari gerak laku mereka yang kasat mata, karena segala sesuatu yang tidak kasat mata bisa dilihat dengan gerakan-gerakan fisik menurut pengakuan dan ucapannya. Semisal ucapan orang yang kesurupan, ia bicara menggunakan lisan jin yang merasuki raganya. Dalam makalah ini sangat jelas Habib Abdullah Al-Haddad memberikan contoh orang yang sedang mengoceh karena dimasuki oleh jin, dan dikatakan jinnya yang berbicara melalui lisan orang tersebut. Beliau juga mengatakan perkara gaib semacam ini bisa dikenali dengan melihat gejala-gejala fisiknya, maka tidak usah baper saat peruqyah mengenali gangguan jin atau gangguan gaib melalui indikasi-indikasi zahirnya yang mengarah kepada hal tersebut.
Karena ini hanyalah sebatas hipotesis atau zoniah, sama halnya dokter saat mengidentifikasi suatu penyakit dengan melihat indikasi atau gejala yang lebih dominan, lalu diberikan obat yang sesuai dengan indikasi penyakitnya tersebut. Kemudian, apakah kita akan berani mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad juga halu? Demikianlah penjelasan dari guru kita semua, Romo Kiai Haji Ahmad Imron Rosidi Abdillah Al-Katibi, yang memberikan penjelasan berdasarkan makalah Al-Habib Al-Haddad mengenai seseorang yang diruqyah kemudian kesurupan. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.